Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizalisma Dinar, NPM 1810139 dari kelompok 14. Jadi pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai cerebrum atau yang biasa disebut dengan otak besar. Jadi adanya video ini untuk menunjang tugas saya di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati. Nah, langsung saja ya ke materi. Kita buka Sobota di halaman Sobota jilid 3 edisi terbaru halaman 231. Nah, kalau kita udah buka, langsung saja sebelum ke materi. Nah, sebelum ke materi kita harus mengetahui si otak itu berada di mana. Otak itu adanya di mana? Nah, dia itu ada ensephalon. Di mana ensephalon ini dia itu yang mengatur keseluruhan sistem otak kita. Nah, si ensephalon ini dibagi 3. Yang pertama itu ada prosencephalon, yang kedua itu ada mesencephalon, yang ketiga itu ada rhombencephalon. Di mana prosencephalon ini dibagi 2 lagi. Yang pertama itu ada telencephalon, yang kedua itu ada diencephalon. Dan yang ada mesencephalon yang biasa disebut dengan midbrain atau otak tengah, dan ada rhombencephalon. Nah, rhombencephalon ini dibagi 3, yaitu ada pons, cerebellum atau disebut dengan otak kecil, dan ada medulla oblongata. Nah, jika kita sudah menguasai ini, kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu otak. Nah, di mana ini otak besar atau yang disebut dengan cerebrum atau telencephalon. Jadi di otak ini dibagi 2 hemisfer atau 2 bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri atau dextra atau sinistra. Di mana hemisfer kanan dan kiri ini dipisahkan oleh viscera longitudinalis cerebri nih. Oke. Nah, di dalam otak ini kita itu memiliki banyak lobus ternyata. Ada lobus frontalis, lobus temporalis, lobus occipitalis, lobus parietalis. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu adalah di lobus frontalis. Dalam lobus ini terdapat gyrus dan sulcus. Ada gyrus nih. Gyrus ini berarti kenapa namanya gyrus frontalis superior, karena dia berada di bagian lobus frontalis. Nah, ada lobus frontalis medius, ada lobus frontalis inferior. Nah, sekarang juga ada sulcus. Sulcus juga sulcus frontalis superior, sulcus frontalis inferior. Nah, ini ada gyrus presentralis. Kenapa sih namanya presentralis? Karena dia itu terletak di sebelum sulcus centralis ini. Nah, udah dari sini kita masuk ke bagian lobus parietal, di mana lobus parietal ini terdiri dari gyrus postcentralis, ada sulcus postcentralis, ada gyrus supramarginalis, terus ada gyrus angularis. Nah, di bagian ini juga kita terlihat dari ini kan kita lihat dari bagian superior atau dilihat dari bagian atas. Nah, ini juga ada bagian occipitalnya, lobus occipitalnya, dia itu ada lobus parietalis inferior, ada sulcus cinguli, ada sulcus intraparietalis, ada sulcus occipitalis. Nah, di dalam otak ini ada bagian yang melengkung yang disebut dengan polus. Nah, ini dikarenakan ada di dalam lobus occipital, namanya jadi polus occipitalis. Yang di atas berarti namanya polus frontalis. Ya, betul. Nah, kita lanjut ya ke halaman selanjutnya. Nah, ini sebenarnya sama aja yang sudah tadi kita bahas, kita mengetahui lobus-lobus. Tapi mungkin di sini kita lebih paham ya, karena ini ada batasan-batasannya. Nih, yang warna ungu ini namanya lobus frontalis, yang warna biru ini parietalis, terus ada lobus occipitalis. Nah, ini kan kayak tadi ya, terlihat kayak tadi. Nah, kalau di sini kalau kita lihat dari bagian dari lateral atau dari pinggir, kita lihat di sini ada lobus temporalis. Lebih jelas ya. Nah, sekarang untuk selanjutnya, nah kalau bagian ini kita lihat dari bagian bawah. Nah, kalau di bagian bawah ini kita lihat ada lobus limbicus. Nah, itu sebenarnya ada, tapi tadi yang dari atas itu dia tertutup oleh lobus temporalis. Ini sama aja, lebih kelihatan aja sulcus cinguli, sulcus paria occipitalisnya. Nah, untuk selanjutnya di sini lebih ditekani itu ada giri orbitalis, bulbus orbitalis, chiasma
optikum, di mana dia itu sama aja pelajarannya, tapi lebih mengetahui fungsi-fungsinya nih. Kayak giri orbitalis ini dia itu untuk mengatur kegiatan yang di sekitar mata. Terus ada bulbus olfactorius, berarti dia itu untuk mengatur di bagian hidung. Terus ada chiasma, dia itu untuk mengatur si cahaya yang masuk itu. Nah, terus untuk selanjutnya kita lihat dari bagian lateral. Nah, ini sebenarnya sama aja, cuman kita lebih mengetahui gyrus-gyrusnya aja nih. Ada gyrus lebih jelas lah di sini, ada gyrus paracentralis, terus ada gyrus procentralis gitu. Udah bagian lateral, kita lihat nah, di sini kita lebih ngelihat ada, jadi di sini itu ada bagian otak yang udah diperjelas. Nah, di sini itu ada yang namanya insula. Nah, di mana si insula ini ada gyrus longulus insula, terus ada giri brevis insula. Nah, udah ini tuh kita dilihat dari bagian samping, tapi sebagian otaknya itu yang dibuang ya, yang ini tuh. Nah, terus selanjutnya kita lihat, nah di sini yang akan nah ini sama aja sebenarnya, cuman kita mengetahui nama-nama gyrusnya aja. Nah, gyrus frontalis superior, gyrus frontalis medius, gyrus frontalis, ini namanya sama semua, tapi lebih dijelasin ya karena ada batasan-batasannya kayak gitu. Nah, kalau untuk yang di sini tuh lebih dijelasin lagi, ada yang namanya corpus callosum nih. Ini namanya corpus callosum, di mana dia itu berfungsi untuk pengatur si hemisfer kanan dan hemisfer kiri nih, si callosum. Si corpus callosum ini dia itu ada nomor-nomornya kan. Nomor 1 itu genum, nomor 2 itu rostrum, nomor 3 truncus, nomor 4 splenium. Nah, lanjut. Nah, kalau ini disebut dengan area Brodmann, di mana area Brodmann ini dia itu untuk mengetahui aja sih fungsi-fungsinya. Nah, jadi dia itu ada nih kayak cortex somatosensorik primer, berarti dia itu ada di gyrus presentralis. Terus ada cortex somatosensorik primer, dia itu ada di gyrus postcentralis gitu. Nah, dan lain sebagainya. Tapi yang lebih ditekanin ini dia itu ada pusat Wernicke dan Broca, di mana pusat Wernicke ini dia itu sebagai pusat wicara sensorik, dan ada pusat Broca dia itu sebagai pusat wicara motorik. Nah, udahlah, ini sebenarnya lebih jelas aja karena ada gambar-gambar. Nah, kalau ini di bagian ini dia itu ada korteks visual sekunder, ada korteks visual primer gitu. Nah, terus sekarang ini sama aja ya, lebih mudah aja kita untuk menghafalnya sebenarnya. Nah, kalau di sini itu ada apa ya? Kayaknya udah deh sampai situ aja. Terus untuk pendarahannya kita lihat. Nah, sekarang kita lihat pendarahannya. Jadi dalam otak itu kan ada pendarahannya. Nah, kalau pendarahannya itu yang pertama itu kita lihat dari arteri carotis communis, di mana si arteri carotis communis ini dia bercabang menjadi arteri carotis interna dan arteri carotis externa. Nah, dia itu bercabang lagi menjadi arteri cerebri posterior, arteri cerebri inferior, arteri cerebri medius. Nah, mungkin cukup sekian untuk materinya yang dapat saya sampaikan. Dan apa sih penyakit yang biasanya ada di dalam cerebrum ini? Nah, biasanya dia itu ada yang namanya stroke. Nah, biasanya stroke ini merupakan suatu penyakit yang pada otak yang disebabkan oleh gangguan dari fungsi saraf kita, ada baik lokal maupun mendadak ataupun lokal maupun global gitu. Nah, biasanya dia itu dapat terjadi secara mendadak ya. Nah, biasanya lebih dari 24 jam. Terus kenapa sih dapat terjadi stroke? Apa saja faktor-faktor risikonya? Biasanya faktor risikonya itu dia umurnya sudah lebih dari 50 tahun, terus dia itu biasa terjadi hipertensi, terus kadar kolesterolnya yang meningkat, terus dia punya faktor keturunan keluarga stroke atau dia diabetes mellitus. Nah, terus
Gimana sih cara mencegahnya? Nah, biasanya kan kalau stroke ini biasanya sering terjadi pada laki-laki ya, lebih sering karena dia itu biasanya kan dia merokok juga. Jadi kalau untuk mencegahannya untuk mengurangi rokoknya, terus diatur pola makannya, hidup sehat dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan karena kekurangan datangnya dari saya dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.